warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Karina. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 4 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fatwa kafalah. Kafalah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ketentuan umum kafalah itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian lagi. Bagian pertama yaitu pernyataan ijab qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dan yang kedua, dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee dari seseorang yang ingin memberikannya sepanjang itu tidak memberatkan dari orang itu sendiri. Dan bagian yang ketiga, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, yaitu dilanjut bagian yang keduanya, itu ada rukun dan syarat dari kafalah itu sendiri. Dan bagian yang pertama yaitu pihak penjamin atau kafil. Pihak penjamin tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, balik atau dewasa dan berakal sehat. Dan bagian yang kedua, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan tersebut dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Bagian yang keduanya dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin, dan yang keduanya ialah dikenal atau yang dimaksud dikenal oleh penjamin. Bagian yang ketiga, pihak orang yang berhutang dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, diketahui identitasnya. Yang kedua, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. Dan yang ketiga, berakal sehat. Lanjut ke bagian yang keempat atau terakhir dari bagian yang kedua, yaitu objek penjamin. Bagian yang pertama adalah merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang, baik berupa orang, benda, atau penjamin itu sendiri. Bagian yang kedua bisa dilaksanakan oleh penjamin. Dan yang ketiga, harus merupakan piutang mengikat atau lazim dan tidak mungkin harus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Dan yang keempat, harus dijelaskan nilainya, jumlahnya, dan spesifikasinya. Dan yang terakhir, yang keempat, harus bertentangan dengan syariah atau diharamkan. Masuk ke bagian yang ketiga, bagian kafalah itu sendiri, yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Baiklah, sampai di sini dulu ya penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Dadah.